Inilah percikan api yang terjadi di dalam stop kontak di saat stekernya ini goyang atau di saat teman-teman memasang stekernya ini ke stop kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang stop kontak listrik. Nah, yang menjadi topik utama pembahasan kita di video kali ini adalah bagaimana sih proses yang terjadi di saat steker kita hubungkan ke stop kontak. Contohnya seperti ini. Di saat steker kita hubungkan ke stop kontak, bagaimana sih proses yang terjadi di dalam stop kontak ini? Apapun model stop kontaknya, rata-rata proses yang terjadi di dalam stop kontak ini semuanya sama teman-teman. Sama-sama untuk menghubungkan steker ini ke stop kontak. Tetapi tahukah kalian bagaimana proses terhubungnya terminal steker ini dengan terminal stop kontak? Nah, teman-teman simak aja di video ini. Nah, teman-teman, apabila stop kontak ini kita bongkar atau casingnya ini transparan ya, teman-teman. Pada bagian dalamnya akan ada terminal fasa, terminal netral, dan juga terminal RD atau ground. Nah, yang plat ini ya, teman-teman, ada 3 terminal fasa, netral, dan ground. Apapun jenis dan apapun model stop kontaknya, baik itu stop kontak biasa ataupun stop kontak AC, sama teman-teman. Proses terhubungnya steker ke stop kontak ini, bagian ujung dari steker ini hanya menempel ke terminal stop kontak. Hanya menempel ke bagian sini dan bagian sini. Jika steker yang teman-teman miliki tidak memiliki terminal RD atau ground, contohnya seperti ini, maka ini nggak ada gunanya teman-teman untuk pin RD atau groundnya ini. Apabila teman-teman menggunakan steker yang model seperti ini, platnya ini yang ada pada steker juga akan menempel ke bagian sini teman-teman. Sekarang kita akan coba hubungkan stekernya ke stop kontak. Proses yang terjadi di saat kita menyambung steker ke stop kontak adalah seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan dia akan terhubung seperti ini. Ketika bagian ujung besi stekernya ini menempel ke plat yang ada pada terminal stop kontak, maka akan timbul percikan atau bunga api. Semakin besar beban yang kita gunakan, maka akan semakin besar pula percikan yang ditimbulkan. Menggunakan steker dengan model seperti ini akan lebih sering menimbulkan percikan api. Kenapa demikian? Di saat teman-teman memasang steker ini ke stop kontak, steker dengan model seperti ini dia mudah goyang teman-teman. Jadi di saat goyangnya steker di terminal stop kontak akan menimbulkan percikan api. Sebagai contoh, teman-teman bisa perhatikan di sini. Agar teman-teman bisa melihat percikan yang terjadi di saat steker ini goyang, saya akan coba padamkan lightingnya atau penerangan. Di sini penerangannya sudah saya padamkan teman-teman. Ketika steker ini goyang, teman-teman bisa lihat di sini akan timbul percikan api. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, inilah yang sering menyebabkan stop kontak kalian terbakar. Apalagi di saat teman-teman menggunakan jok sambung atau stop kontak extension yang tentunya bebannya lebih banyak lagi. Harapan saya setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman tidak lagi menggunakan satu stop kontak untuk banyak beban seperti ini. Bahkan ada dari konsumen saya yang membebani ini 3 misalnya ya. Kemudian disambung lagi dengan satu buah stop kontak extension yang memiliki 6 terminal. Sehingga di saat steker utamanya ini kita hubungkan ke stop kontak utama tergoyang, maka percikan api yang terjadi di dalam stop kontak ini akan lebih besar lagi teman-teman. Itulah yang sering menyebabkan stop kontak ini terbakar atau meleleh. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.